Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini hampir kayak video sebelum-sebelumnya, dan juga kayaknya video kedepannya masih sama, berkaitan dengan buku yang bergenre filsafat. Karena beberapa hari ini atau beberapa minggu ini aku masih tertarik dengan buku-buku filsafat, karena menurut aku kayak membuka perspektif baru dalam dunia, dalam kehidupan. Kayak kita berbicara tentang spiritual, kehidupan, dan masih banyak lagi. Buku ini aku pinjam dari perpustakaan kampus dengan judul buku Berpikir Seperti Filosof, karya Hendra Halomoan Sipayung, terbitan AR Rusmedia. Di bagian depan ada foto Socrates dengan quotes-nya, dan di bagian samping ada penerbit, judul buku, dan penulisnya. Di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya dan juga genre dari bukunya, ini filsafat. Karena tertutup kayak barcode kampus, jadi nanti teman-teman bisa browsing sinopsis dari buku ini, atau nanti aku cantumkan di deskripsi dari bukunya. Nah, di bagian dalamnya ada cap stempel dari kampus, dari Fakultas Fisip. Untuk ukuran bukunya 12 kali 19 cm dengan tebal buku 144 halaman. Cetakan kedua tahun 2017. Udah 3 tahun yang lalu buku ini. Kata pengantar penerbit, prakata, daftar isi. Nah, daftar isinya ada ada 14 bab pembahasan, mulai dari apa itu filsafat, bagaimana agar Anda terlihat seperti seorang filosof, dan lain-lain. Untuk harga bukunya, kalau kemarin aku searching di toko-toko online shop, dan juga di Google, sekitar 40-an 5.000. Yes, pokoknya sekitar 40 sampai 50, rentan harga seperti segitu. Nah, untuk isi dari buku ini bisa dikatakan sebagai cara mudah belajar filsafat, atau juga dikatakan sebagai pengantar dalam belajar filsafat. Dan juga buku ini menjernihkan beberapa perspektif dari masyarakat yang mengatakan filsafat adalah ilmu terlarang, atau ilmu yang mempelajari tentang keberadaan Tuhan yang irasional, dan juga ilmu atau filsafat bisa menjadikan orang ateis. Sebenarnya ini bukan kesalahan dari ilmu filsafat, tetapi kesalahan dari perspektif masyarakat yang melihat beberapa orang yang belajar filsafat menjadi ateis. Bukan ilmunya. Meskipun filsafat memiliki memiliki kekuatan untuk menggiring manusia kepada ateisme atau menjadi orang tak beragama. Sebenarnya filsafat adalah dari, kalau nggak salah ya, seingatku, dari bahasa Yunani, philo dan sophia. Philo itu cinta dan sophia itu kebijaksanaan. Jadi ilmu yang mempelajari cinta kebijaksanaan. Jadi ketika seseorang yang belajar ilmu filsafat adalah orang yang mencari atau yang ingin mendalami cinta kebijaksanaan atau bijaksana dalam kehidupannya, dan orangnya yang belajar akan ilmu ini adalah seorang filsuf atau filosof. Di bab pertama dengan judul apa sih filsafat itu, secara mudahnya, cara garis besarnya yang aku pahami, filsafat itu adalah
ilmu yang mempertanyakan sebuah jawaban secara mendasar dan universal. Jadi dasar dan menyeluruh. Seperti pertanyaan, mengapa sih manusia makan? Nah, maka jawabannya karena manusia kalau tidak makan akan mati. Berarti ada pertanyaan lagi, berarti manusia menghindari kematian. Terus apa makna kehidupan jika kita menghindari kematian? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini atau pertanyaan yang mendasar seperti ini akan ditanyakan dalam ilmu filsafat. Jadi nanti teman-teman digiring kepada perspektif atau cara berpikir secara kritis ideologi, kalau bahasanya. Pokoknya kita belajar berpikir secara kritis dan mendalam dan juga universal seperti yang saya katakan tadi. Di bab selanjutnya tentang bagaimana agar Anda terlihat seperti seorang filosof. Nah, di bab ini bagaimana teman-teman diajari cara menjadi seorang filosof yang instan. Karena seorang filosof identik dengan orang yang aneh dari segi penampilan, dari cara berpikirnya yang kritis mendalam, terus pokoknya tingkah-tingkahnya biasanya nyeleneh dan berbeda dari yang lainnya. Nah, di bab selanjutnya setelah menjadi seorang filosof yang instan, kita akan diajari menjadi seorang filosof yang benar-benar filosof. Nah, di bab-bab selanjutnya 3 sampai akhir itu menerangkan bagaimana menjadi seorang filosof yang sebenar-benarnya. Buku ini adalah buku motivasi untuk menjadi seorang filosof yang sebenarnya, mulai dari menanyakan keberadaannya, terus dengan cara menulis dan circle-nya seorang filosof. Jadi ketika kita mempelajari seorang filosof, kita juga akan mempelajari filosof yang lain, karena dari abad 20 tidak ada keterkaitannya dengan abad 14, dan abad 14 tidak ada kaitannya dengan Yunani, Romawi, dan seterusnya. Jadi kita akan mempelajari satu persatu pola pikir dari seorang filosof dari era modern sampai Yunani kuno. Dan yang paling awal, kalau nggak salah, itu seorang filosof yang bernama Thales adalah seorang filosof awal dari ilmu filsafat. Dia itu orang yang mempelajari tentang mitos atau mitologi dalam Yunani kuno. Pokoknya isi dari buku ini adalah cara mudah belajar filsafat, atau juga dari penulis ingin memotivasi teman-teman yang minat dengan pelajaran filsafat, karena filsafat itu nggak ada di pelajaran formal dalam dunia pendidikan SD, SMP, SMA, itu nggak ada. Di pendidikan lanjut kayak kuliah itu baru ada ilmu filsafat. Jadi ketika teman-teman belajar filsafat, buku ini wajib teman-teman pelajari di awal belajar filsafat. Nah, di bagian akhir buku ada epilog. Nah, dengan judul Kebebasan Absolut menurut Dostoyevsky, seorang filosof dari Rusia. Di bab ini menerangkan benar-benar, kan kayak di bagian awalnya itu menerangkan bagaimana cara menjadi filsafat, cara bagaimana menjadi seorang filsuf. Nah, di akhir buku ini, di epilognya, di bagian epilog ini mempelajari filsafat atau menjadi seorang filsuf yang menanyakan spiritual kebebasan. Beliau ini mempertanyakan dan juga menjabarkan abad Renaissance, yaitu rentan waktu 14 sampai 17 Masehi, di mana abad ini mendewakan sebuah rasional dan mengesampingkan atau menyingkirkan paham-paham yang irasional atau di luar jangkauan manusia, seperti Tuhan, dewa-dewa, dan lain-lain. Nah, di abad tersebut dan sampai sekarang, abad modern, kebebasan menjadi hal yang diwajibkan di Eropa dan juga sekitarnya. Nah, menurut beliau, Dostoyevsky, paham seperti ini salah.
Ini yang aku pahami ya dari buku ini. Bisa dikatakan paham tentang rasional dan irasional yang dibedakan ini adalah salah dan kurang tepat. Karena di rasional, logika manusia atau akal budi, dengan irasional yang bersifat mistik, ketuhanan dan lain-lain, ada jurang yang memisahkan keduanya. Kalau menurut Martin Heidegger dalam bahasanya tentang ketiadaan, ketiadaan adalah kekosongan yang diisi oleh ada. Jadi sebelum kita itu ada, atau pokoknya kita lah, sebelum kita ada, di sana itu ada ruang kosong yang namanya ketiadaan. Jadi sebelum kita ada itu namanya ketiadaan. Dari ketiadaan tersebut maka diisi jadi ada. Jadi ada adalah ketiadaan. Kurang lebih seperti itulah. Nanti pemahaman Hegel juga masuk dalam perspektif di buku ini. Dalam kebebasan manusia. Jadi manusia itu ketika bebas harus memikul sebuah kewajibannya. Kebebasan manusia ini ada karena kehadiran Tuhan dalam diri manusia, dan juga bersamaan dengan hadirnya kejahatan dari setan. Nah, menurut Dostoevsky dalam buku ini, manusia adalah medan laga untuk pertarungan menjadi setan atau menjadi Tuhan. Itu yang namanya kebebasan menurut spiritual dari Dostoevsky. Kita memiliki kebebasan untuk memiliki menjadi setan atau menjadi Tuhan. Bukan kebebasan secara hanya rasional, tetapi irasional itu juga perlu dalam kehidupan. Nah, ini yang menjadi titik awal kritik Dostoevsky tentang abad Renaissance, tentang menuhankan rasional. Mungkin itu saja dari aku. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Jika menurut teman-teman pahamnya berbeda ketika membaca buku ini, bisa tulis di kolom komentar. Karena aku sangat senang ketika teman-teman membuka diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.